Banyak ke HP orang laptop ra cetha kok jane HP iki. Nah, ya toh. Ketutupan pin sisan. Kayak tulisannya Arab dawa sisan. Monggo Pak Adi. Pun nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat, baik, dan semuanya semangat untuk belajar. Nah, baik, Pak Guru izin share screen dulu karena pembelajaran kita masih menggunakan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, jadi kita belajar tidak peduli tempat dimanapun untuk selalu belajar. Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita membaca umul kitab surat Al-Fatihah dengan harapan pembelajaran kita hari ini akan mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi Amin. Baik, silakan doa mulai belajar bisa dipimpin oleh Mas Solehin. Silakan untuk memimpin teman-teman kali ini untuk membaca doa belajar. Monggo silakan. Teman-teman semuanya, mari kita tundukkan hati, kita berdoa sebentar. Semoga nanti diberikan kelancaran dalam pembelajaran ini ya. Bareng-bareng saja teman-teman ya. Yuk. Alhamdulillah, jazakallahu Mas Solikin sudah membantu Pak Guru untuk pagi ini memimpin teman-teman dan kita semua untuk doa. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Ya, belajar tentang kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Secara sepintar Pak Guru. Halo? Ya, Pak. Oh ya, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Silakan, Bang. Di layar itu ada gambar apa? Masjid. Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Madinah. Nah, Pak Guru berharap kita semua kelak bisa berkunjung ke sana, ziarah ke makam beliau, bisa sholat, bisa menunaikan ibadah di sana semuanya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi. Ketika itu beliau awalnya adalah beliau lahir di kota. Ada yang tahu? Mekah, Pak. Di kota Mekah. Baik. Oh iya ya, Pak Guru lupa. Tadi belum di absen ya. Baik. Oke, hari ini adakah yang ghaib atau ghaibah yang tidak hadir?
Yang tidak hadir, Sudah, Pak. Terus ngapa? Terus Oh, gaib. Hadir semua, Pak. hadir semua, nggih. Kalau hadir semua berarti Pak Guru berharap kalian menyimak betul-betul pembelajaran kita meskipun dari jarak jauh. Semoga bisa ditangkap dengan baik oleh kalian semuanya. Baik, Pak Guru lanjutkan ya. Iya, Pak. Baik. Kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Tadi sudah kalian jawab bahwa beliau itu lahir di kota Makkah. Betul, pinter. Nah, ketika terjadi peristiwa hijrah, ada yang tahu ini? Peristiwa hijrah itu apa? Pindah, Pak. Pindah, Pak. Berpindah, Pak. Perpindahannya umat Menuju ke Madinah. Pinter. Jadi Nabi ketika itu beliau dan para sahabatnya dari kota Mekah tercinta. Masya Allah. Lahir di sana, besar di sana. Kemudian beliau meninggalkan kota tercinta. Masya Allah. Yang telah melahirkannya. Kemudian pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Berat tidak anak-anak? Berat. Berat sekali meninggalkan kota tercinta. Ya kan? Kalau kalian dulu lahir di Solo misalnya ya. Kalau itu di Solo, mungkin ada yang di luar kota, di Karanganyar ataupun di Sukoharjo. Kemudian meninggalkan kota tercinta, pindah ke tempat lain. Bagaimana perasaannya? Masya Allah. Itu salah satu bentuk pengorbanan pertama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ketika pindah ke Madinah, ini Pak Guru sebelum melanjutkan mau tanya, gambarnya bagus yang mana ini? Bagus yang bawah, Pak. Oke, pintar. Bagus yang bawah. Yang bawah ini adalah gambar terbaru dari Masjid Nabawi. Kalau ini adalah gambar ilustrasi, ya kan? Itu gambar tiruan. Ini foto udara ya, anak-anak. Baik, Pak Guru lanjutkan. Ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau pertama kali yang beliau lakukan apa? Ada yang sudah membaca tadi malam? Membangun masjid, Pak. Gimana, Pak? Bagaimana, Mas Setiatno? Membangun masjid, Pak. Pinter. Yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Ini mulai nih, terutama yang laki-laki, ya kan? Masjid adalah tempat titik-titik. Ada yang tahu? Beribadah. Beribadah, sholat, Pak. Khususnya? Sholat, Pak. Sholat berjamaah. Pak Guru yakin pasti kalian semuanya suka ke masjid. Benar? Ari enggak suka, Pak. Wah, lah ini. Ini nanti Mas Ari sama Mas Setiawan bareng-bareng jawil-jawilan kalau mau ke masjid, ya kan? Itu binakali koncone, ya kan? Kudu diwurui. Ayo ning masjid ngaji, ayo ke masjid belajar membaca. Pak itu, Pak. Wah, itu. Sesuatu yang baik harus diajarkan, sesuatu yang buruk tinggalkan. Baik, Pak Guru lanjutkan. Karena ini pelajaran sejarah, mungkin Pak Guru sering ngomong ya. Mungkin nanti kalau boring atau bosen nanti ya bolehlah cuci muka atau pindah tempat. Baik, Pak Guru lanjutkan. Setelah tadi Mas Setiatno menjawab bahwa Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, beliau mendirikan masjid. Ada yang tahu kisah detailnya itu? Kalau kalian sudah membaca buku pelajaran tadi malam. Ya, Pak. Monggo, jadi dulu pas di kota Mekah ini banyak terjadi penekanan terutama dari
Lahab, Abu Jahal, paman-pamannya. Ya. Terus Nabi Muhammad disuruh Hamzah berpindah ke kota Madinah atas desakan dari Hamzah. Akhirnya Nabi Muhammad pindah bersama Abu Bakar karena takut para sahabatnya itu mendapatkan intimidasi dari kota Mekah, Pak. Terus Nabi pindah. Pinter Mas Setiawan, lengkap sekali jawabannya. Jadi beliau pindah ke Aku maca dhewe yo, maca dhewe. Wah, nah ini. Saling bekerja sama dalam kebaikan. Mas Ali menjawab, Mas Setiawan membaca. Wah, sip. Kompak ini. Baik Pak Guru, lanjutkan. Jadi setelah beliau pindah ke Madinah, kemudian beliau membangun masjid yang sekarang begitu megahnya, Nak, ya. Luar biasa. Masjidnya luar biasa itu. Kalau kamu lihat gambar ini, ada yang kubah hijau ya. Cuma lihat ya, itu. Pak. Yang kubah hijau itu. Ada yang tahu enggak? Kenapa? Raudhah, Pak. Itu Raudhah. Kenapa? Raudhah. Di sana ada apa, Nak? Itu Raudhah, Pak. Raudhah. Tempat beliau disemayam. Tempat makam. Masya Allah. Tempat yang mustajab. Ya, baik. Nah, setelah beliau datang ke Madinah membangun masjid yang awalnya itu sebuah tanah pekarangan milik dua bersaudara. Nah, ini siapa yang tahu nama dua bersaudara ini? Ini yang mbak-mbaknya belum ada yang menjawab ini. Nah, coba ini. Ya Pak, itu mbak-mbaknya juga harus Pak. Ayo, ada yang tahu tidak? Dua saudara yang tanahnya menjadi tempat berdirinya Masjid Nabawi. Dua bersaudara. SS. Nah, Pak Guru bantu. Suhail dan Sahel, ya kan? Nah, nanti dibaca lagi bukunya. Jadi sebelum pelajaran kita mulai malam hari, diusahakan untuk kalian membaca pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan Pak Guru pada besok hari. Nah, supaya kita semuanya jadi paham. Oke, Pak. Nah, pintar. Baik. Nah, Pak Guru lanjutkan. Oke, sampai sini dulu. Sekarang Pak Guru mau tanya lagi. Siapa yang hafal bunyi sila pertama dari Pancasila? Saya, Pak. Oh, Mbak Ina, ayo silakan. Satu ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Nah, pinter. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, baik. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita, maka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah. Contohnya Nabi Muhammad yang pertama kali beliau diintimidasi, disiksa, dijelek-jelekan di Mekah, kemudian pindah ke Madinah bisa membangun masjid. Masya Allah. Baik, Pak Guru lanjutkan. Setelah berhasil membangun masjid, kemudian beliau dalam rangka membangun kota Madinah, beliau mempersaudarakan. Di antara orang-orang Mekah yang ikut beliau hijrah ke Madinah, yang disebut kaum ada yang tahu? Muhajirin. Pinter, murid-murid Pak Guru pinter-pinter semua. Muhajirin, kaum Muhajirin. Beliau dan para sahabat dari Mekah namanya kaum Muhajirin. Kemudian pindah ke Madinah. Terus orang-orang Madinah menyambut dengan tangan terbuka, Masya Allah. Nah, orang-orang Madinah itu disebut kaum Ansor. Jadi
dua kaum ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kaum Muhajirin dengan perjuangannya meninggalkan sesuatu yang dicintainya, pergi pindah ke Madinah untuk menyelamatkan iman. Kemudian di Madinah disambut dengan tangan terbuka oleh kaum Ansor yang luar biasa penyambutannya. Nah, ini sekarang coba siapa yang dapat membaca ayat di bawah ini? Kelihatan enggak? Apakah kecilan tulisan Pak Guru ini slide-nya? Saya Tat. Oh, silakan Mas Arif. Kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Samudat. Amin. Pinter Mas Arif. Sekarang ada yang bisa membantu Pak Guru membaca terjemahnya? Mungkin Saya, dari Pak. mbak-mbaknya. Dari mbak-mbaknya ada yang bantu? Pak Ya, Guru? Pak. Siapa itu? Saya, Pak. Yatni, Mbak Pak. Yati. Mbak Yati, silakan dibaca. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu atau yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat. Baik, pintar semuanya. Terima kasih, syukron telah membantu Pak Guru. Baik. Anak-anak, ini adalah penjelasan Allah tentang seorang mukmin. Ya kan? Mereka seorang mukmin itu adalah sebenarnya bersaudara sebagaimana kaum Muhajirin yang dipersaudarakan oleh Nabiullah Muhammad dengan kaum Ansor. Insya Allah. Jadi pertama, coba Pak Guru ulangi lagi. Ketika sampai di kota Madinah, pertama kali tadi adalah yang dilakukan membangun masjid. Terus kemudian apa, Nak? Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin dan Ansor. Sekarang Pak Guru punya cerita ini. Tapi ceritanya tertulis ini. Kemarin mau nampilkan video agak kesulitan Pak Guru. Ya, enggak apa-apa. Sekarang coba ini. Ini ada kisah ini. Tulisannya mungkin agak kecil-kecil ya, Nak. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Kelihatan. Ada yang mau membantu Pak Guru membaca? Ini, Pak. Ya, monggo Mbak Eni, silakan dibaca. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Rabi, salah seorang terkaya di Madinah. Sa'ad menawarkan membagi dua hartanya dengan Abdurrahman. Sa'ad berkata, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak harta. Silakan pilih separuh hartaku dan ambillah." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkahi dirimu dalam hartamu. Tunjukkanlah letak pasar kepadaku." Abdurrahman pergi ke pasar. Ia berjual beli di sana dan mendapatkan keuntungan. Abdurrahman menjadi pedagang besar yang sukses di Madinah. Harta kekayaannya dibelanjakan untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak. Pinter. Terima kasih Mbak Eni sudah membantu Pak Guru. Itu ya. Ada dua orang sahabat, yang satu namanya Abdurrahman bin Auf dari kota Makkah, yang dipersaudarakan, diikat saudara keyakinan ikatan iman dengan Sa'ad bin Rabi'ah yang orang Madinah. Begitu ya. Begitu luar biasanya sampai separuh hartanya mau diberikan temannya yang baru kenal. Wow, Masya Allah. Tapi sebagai orang Islam yang iffah, menjaga kehormatannya, beliau menolak dengan harus dan berterima kasih untuk atas pemberian tersebut.
Nah, beliau malah meminta untuk ditunjukkan pasar. Untuk apa, Nak? Oh, siapa sing ini pasar? Saya Pak. Untuk berdagang, Pak. Belanja mesti. Jajan Belanja. kan Pak, ke pasar. Jajan. Ikut ibu. Nah, mesti seneng nek ibu ning pasar mesti melu mesti. Ya, ikut Pak. Nah, terus Jajan, Pak. Jajan lentu. Nah, ini juga demikian, Nak. Jajan Beliau lentu. kita dibutuhkan pasar untuk berdagang di sana. Beliau dengan keringat dan usahanya berjuang memperbaiki dirinya sampai beliau terkenal apa, Nak? Seorang menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Bin Auf itu diumpamakan batu yang dibuka aja itu jadi emas di bawahnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah menjelang waktu zuhur, dari pembelajaran kali ini kalian diharapkan untuk menjadi anak-anak yang mampu menceritakan kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah dengan baik. Nanti ada penugasan dari Pak Guru di akhir slide yang akan Pak Guru tampilkan. Kemudian coba sedikit refleksi. Ada yang ingat tadi kesimpulan hari ini? Coba Pak Guru tulis, kalian coba simpulkan. Yang pertama, kisah Nabi Muhammad membangun Madinah. Yang pertama apa, Mas Ari? Oke, Rasulullah pindah. Ya, pindah ke Madinah. Tahu? Ya, pintar. Terus yang kedua? Membangun masjid, Pak. Membangun masjid, pintar Mas Yatno, membangun masjid. Terus Menyatukan Mempersatukan dan Ansor. Pintar mempersaudarakan. Mempersyaratkan muhajirin. Pintar. Baik, 3 hal ini penting anak-anak dari kesimpulan hari ini. Jadi Pak Guru berharap kalian semakin tambah pintar, semangat belajar meskipun kita belajar dari jarak jauh. Dan yang terakhir ada tugas dari Pak Guru penambahan nanti. Ada tugas bercerita, nanti kalian bisa menyimak lagi melalui alamat yang Pak Guru tulis ketik di slide. Jadi nanti kamu bisa melihat lagi di YouTube yang senang nonton video, lihat lagi di YouTube. Kemudian nanti tugas ceritanya dikirim melalui pesan suara di grup kelas yang sudah kita bentuk. Untuk ini tugas perorangan. Nah, sekarang untuk tugas yang kelompok nanti kalian mengerjakan tugas tertulis. Ada 5. Nah, nanti formnya ada di grup kelas. Untuk pengiriman nanti bisa dilewat grup kelas yang sudah ada. Nah, demikian dari Pak Guru, sudah terdengar suara azan. Kita akhiri bersama-sama pelajaran hari ini. Semoga menambah ilmu dan amal kita dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.